Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2.5 Chapter 5 Tanggulin. Poseidon telah menenangkan pikirannya saat ini dan berkata, putri kami yang berharga bernama Tang Wutong. Sebutkan salah satu nama kami, Tang Sanku, tarian Xiao Wumu, ditambah pohon Sycamore Phoenix. Tang Wutong artinya burung phoenix kecil dari Tang San dan Xiao Wu. Lalu putra kita yang berharga, ikuti ini, saya pikir itu Tang Wulin. Bagaimana? Mata Xiao Wu berbinar dan berkata, apakah unicorn kecil Tang San dan Xiao Wu? Oke, itu saja. Kemudian, dia berkata dengan getir, hanya saja karakternya agak sulit untuk ditulis. Kamu akan bertanggung jawab untuk mengajarinya membaca dan membaca. 1. Seagot Tang San tersenyum dan berkata, tidak masalah, serahkan padaku. Xiao Wu merasa puas sekarang, memeluknya, dan berkata, bagaimana pertemuan rutin hari ini? Tang San teringat provokasi Dewa Penghancur. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, Dewa Penghancur selalu sangat tidak puas dengan kendali saya atas alam dewa. Kali ini, dia mencoba untuk memperluas alam dewa seperti saya untuk memprovokasi itu. Itu ditekan oleh saya. Xiao Wu mengerutkan kening dan berkata, tapi itu tidak selalu jawabannya. Dewa Penghancur adalah dewa tertua yang memfitnah. Dewa-dewa yang mendukungnya banyak yang memfitnah, terutama rangkaian Tulhu, yang semuanya adalah pengikut setianya. Aku hamil sekarang. Saya tidak dapat membantu Anda dalam hal kemampuan. Jika Anda sendirian dengan kekuatan dua dewa, pasti akan sedikit sulit. Bagaimana jika dia merencanakan dengan buruk? Saudaraku, hatimu terlalu lembut, lebih baik mendengarkan kata-kata Bos Dai saat itu, dan pergi lebih awal mulailah dengan dia. Setelah menjadi kaisar dan punggawa, dia selalu memperlakukanmu seperti ini, yang tidak baik untuk seluruh alam dewa. Tang San berkata, bagaimanapun, Dewa Penghancur adalah salah satu pendiri alam dewa. Terlebih lagi, istrinya, Dewi Kehidupan, selalu sangat baik kepada kami dan mengontrol kehidupan dan ciptaan. Baik itu penciptaan atau kehancuran, itu semua kekuatan yang sangat diperlukan dari wajah. Jika kita benar-benar menghadapinya, itu akan sangat merugikan galaksi yang kita kendalikan. Apalagi Dewa Penghancur hanya lebih kuat dan berkeinginan, dan sifatnya tidak buruk. Dia juga untuk kebaikan alam dewa, tetapi sedikit tergesa-gesa jangan khawatir, saya akan mengurus masalah ini. Setelah beberapa saat, saya akan berbicara dengannya. Xiao Wu mengangguk, dan berkata, apakah benar-benar tidak mungkin untuk memperluas alam dewa? Tang San berkata, ternyata, bukan tidak mungkin. Alam dewa kita dibentuk dan dipelihara oleh kekuatan pikiran dari berbagai alam di alam bawah. Suatu hari di alam dewa dan 1 tahun di dunia manusia. Selama bertahun-tahun, alam dewa telah mengumpulkan kekuatan pikiran yang cukup. Jika kita membuka alam dewa, sebenarnya dimungkinkan untuk meningkatkan jumlah dewa. Jika itu normal, saya setuju. Setelah perluasan para dewa, itu juga akan memungkinkan kita untuk mengontrol lebih banyak tatanan planet, yang merupakan hal yang baik. Hanya saja, pada titik ini, dia berhenti, cemberut. 5. Xiao Wu berkata, atau karena firasat itu? Ya, Tang San mengangguk. Xiao Wu berkata, ketika Anda memiliki firasat ini, itu adalah ketika menantu kami baru saja menjadi dewa. Pada saat itu, Anda mengatakan bahwa tidak akan memakan waktu 30 tahun, saya khawatir akan ada malapetaka di alam dewa. Tetapi bertahun-tahun telah berlalu, dan itu sedikit tidak ada gerakan. Belum lagi Dewa Penghancur memiliki pertanyaan yang semakin serius tentang Anda, bahkan beberapa dewa tingkat pertama dan kedua di alam dewa juga memfitnah. Kakak ketiga, apakah benar-benar tidak ada kelalaian dalam persepsi Anda? Tang San menghela nafas panjang, matanya menjadi gelap, meletakkan Xiao Wu di tempat tidur, dan berdiri dan berjalan ke jendela. Ruangan tempat mereka tinggal adalah titik tertinggi dari komite alam dewa. Melihat ke kejauhan dari sini, dengan kekuatan suci Tang San, mereka bahkan dapat melihat hampir seluruh alam dewa. Saya memiliki firasat bahwa bencana tampaknya semakin dekat dan lebih dekat dengan kita, dan itu akan terjadi paling lama dalam 1 tahun.
Itu juga karena ini saya tidak bisa membiarkan dewa kehancuran membuka para dewa saat ini. Setelah para dewa kekuatan pikiran di dalamnya menjadi encer, dan ketika menghadapi bahaya, sangat mungkin akan terjadi masalah besar. Xiao Wu juga berdiri, berjalan ke arahnya, memegang tangannya, dan berkata, "Kakak San, aku percaya padamu. Namun, kamu benar-benar harus berbicara baik dengan dewa kehancuran. Jangan biarkan kontradiksi semakin dalam, jika tidak, ketika krisis nyata datang, alam dewa kita tidak dapat bersatu, bagaimana kita bisa melawannya?" Tang San tersenyum sedikit, dan memeluknya lagi, berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukannya." "Xiao Wu, aku sungguh apakah kamu ingin tidur di ruang belajar pada malam hari?" "Tentu saja. Kalau begitu jangan menyentuhnya di malam hari. Pelukan hangat kakak sangat nyaman." "Tidak, tidak, ya." 1. Soul Land 2.5 Chapter 6 Menghancurkan Kastil. Di pagi hari, lingkaran cahaya lembut tumpah ke dalam ruangan dari jendela, membuat ruangan itu bersinar redup. Tidak ada matahari pada dewa, tetapi ada siang dan malam, tetapi waktu siang dan malam berbeda dengan waktu di dunia manusia. Tang San memandang tanpa daya ke arah istrinya yang sedang meringkuk di pelukannya. Dia tidur seperti anak kucing, masih sangat gelisah, dengan kaki panjang tersangkut di kaki kanannya, memegangi kedua tangannya. Pinggang dan kepalanya masih dekat dengan dadanya, dan mulutnya basah oleh air liur. Sesekali bergerak, kulit lembut menggosok tubuhnya, jadi dia harus meningkatkan daya kemauannya. "Gadis ini, tidakkah kamu tahu bahwa aku hampir tidak memiliki kekebalan terhadapnya? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan datang ke ruang kerja? Kemarin, seseorang berlari setelah pergi ke toilet dalam keadaan linglung, langsung masuk, menempel di badan dengan jujur, dan hanya itu." 2. "Hei, bangun," remas wajahnya. "Jangan bersuara." Dia menamparkan tangannya, dan keterikatan menjadi lebih erat. Dengan kilatan cahaya biru, Tang San mundur, dan akhirnya kabur, meletakkan bantal besar ke pelukannya. Xiao Wu memiliki kebajikan, setidaknya dia sendiri menganggapnya sebagai kebajikan, tunda. Sejak datang kepada para dewa, kebajikan ini telah dimiliki. Kastil yang gelap ditutupi dengan awan gelap, dan kadang-kadang petir ungu jatuh dari langit dan jatuh ke kastil, memberikannya lingkaran ungu tua. Bahkan jika ada dewa yang datang ke sini, mereka akan merasakan depresi yang jelas. Karena ini adalah situs dewa kehancuran, tempat banyak dewa memfitnah dan menghancurkan kastil. Bahkan Dewi Kehidupan, istri dewa kehancuran, tidak akan datang ke sini dengan mudah, karena ada ide-ide penghancuran yang sangat besar di mana-mana, dan ide-ide penghancuran ini berasal dari ide-ide penghancuran berbagai makhluk di alam bawah. Hanya dewa kehancuran yang dapat menyerapnya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, saat berlatih kultivasi, dewa kehancuran akan ada di sini, dan dia biasanya akan tinggal di danau kehidupan rumah terapung Dewi Kehidupan. Di aula yang remang-remang, karpet merah tua membentang dari pintu masuk ke sisi paling dalam. Kilatan petir menyambar melalui jendela, tiba-tiba membuat aula sedikit lebih terang untuk sementara waktu. Dapat dilihat bahwa di kursi utama di dalam aula, duduk tegak adalah dewa penghancur. Di kedua sisi kepala bagian bawah, ada 4 kursi di setiap sisi, tempat duduk 8 orang dengan bentuk berbeda. Tidak, tepatnya, itu harus 8 dewa. Di antara 8 dewa, hanya yang pertama dari kiri, yang tubuhnya tersembunyi dalam baju besi berat, memiliki aura normal, dan 7 dewa lainnya memiliki aura yang kurang lebih rasa depresi atau gila. Masalah itu, mulailah bersiap. Suara rendah dewa kehancuran bergema di seluruh aula. Begitu pernyataan ini keluar, tubuh 8 dewa yang duduk di bawah semuanya sedikit bergetar. Cahaya hijau samar dilepaskan di mata fitnah dewa kecil, dan dia menjilat bibirnya dengan lidahnya yang panjang. "Tuan, bisakah saya benar-benar memulai?" Tapi dari seagot, sepertinya, suaranya sangat aneh. Bahkan pria dan wanita tidak dapat mendengarnya. "Kubilang aku bisa mulai bersiap, apa kau mengerti?" Suara dewa kehancuran tiba-tiba menjadi dingin, dan seluruh aula tiba-tiba terdiam.
Ya, Tuhan, mari kita mulai bersiap-siap sekarang. Dewa kurus itu berkata dengan cepat. Dewa kehancuran berkata dengan dingin, aku akan menyelesaikan masalah Dewa Laut. Setelah aku mengontrol pusat alam dewa, aku akan mulai meluncurkannya. Yang harus kau lakukan adalah mempersiapkan semua pekerjaan pendahuluan. Ya, Tuhan. 8 dewa berdiri pada saat yang sama dan memberi hormat dengan hormat kepada Dewa Kehancuran. Pada saat ini, sebuah lingkaran cahaya menyala di belakang mereka masing-masing, baik kusam atau terang, tetapi semua roda cahaya itu adalah 7 lingkaran dalam, berlapis di atas satu sama lain, secara bertahap berubah dengan warna roda cahayanya sendiri, semakin ke dalam, semakin banyak warnanya. Dangkal. Halo 7 cincin, fitnah dewa kelas 1. Dewa penghancur berdiri, dan lingkaran cahaya juga menyala di belakangnya dibandingkan dengan dewa tingkat pertama di bawah. Roda cahaya di belakangnya jauh lebih besar, dengan 9 cincin di dalamnya, dan aura kehancuran yang kuat menjulang. Mata merah tua terlihat di kejauhan, cahaya di matanya berubah. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Saat itu tiba-tiba muncul cahaya biru di bagian atas aula. Ketika lampu ini muncul, 8 dewa yang bersembunyi di kegelapan di aula semuanya bergetar sedikit, masing-masing menunjukkan emosi yang berbeda. Cahaya merah di mata Dewa Kehancuran juga sedikit memadat. Dewa Kehancuran, suara yang jelas dan manis terdengar. Dewa Kehancuran dengan dingin berkata, apa yang seagot punya wawasan. Suara Tangsan datang dari cahaya biru, aku memikirkan kejadian kemarin lagi, dan itu tidak sepenuhnya mustahil. Firasatku mungkin akan muncul dalam setahun, jika tidak ada lagi gerakan dalam 1 tahun, bagaimana kalau memperluas alam dewa menurut Dewa Penghancur? Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan, Dewa Penghancur mau tidak mau membeku. Setelah hening beberapa saat, dia tenggelam. Oke. Bagus sekali. Suara lembut Tangsan masih bergema di aula, dan cahaya biru menyatu dan menghilang tanpa jejak. Dewa Penghancur tanpa sadar mengepalkan tinjunya, ini adalah kekuatan yang mengendalikan pusat alam dewa. Tidak peduli tingkat fitnah dewa apa, selama Raja Dewa ingin berkomunikasi dengannya, dia dapat segera menghubunginya. Tuhan, karena Sagot sudah mengatakan ini, lebih baik. Yang pertama di kiri, dewa yang bersembunyi di baju besi berat, berkata dengan suara yang dalam. Diam, ide Dewa Kehancuran tiba-tiba menjadi lebih kuat. Apakah dia menunjukkan kepada saya bahwa dia adalah penguasa alam dewa? Siapa yang tahu pikiran lain apa yang akan dia miliki setelah setahun? Semuanya mengikuti rencana awal adalah untuk bertindak. Kesempatan ini jarang dan tidak boleh dilewatkan. Peluang, kesempatan apa? Bahkan 8 dewa tingkat pertama berikut ini tidak jelas. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani melanggar kehendak Dewa Kehancuran. Soul Land 2.5 Chapter 7 Dewa Masakan dan Dewi 9 Warna. Setengah tahun kemudian, Tangsan duduk diam di belakang meja, melihat akun di tangannya. Ini adalah ringkasan kekuatan pikiran dari seluruh dunia dalam sebulan terakhir. Beberapa manusia yang membutuhkan perhatian khusus juga ada di antara mereka, dan mereka memiliki informasi terperinci. Sedikit mengernyit, Tangsan perlahan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, tangan kecil yang dingin mencondongkan tubuh dari belakang dan mengerutkan keningnya. Ada apa dengan Kakak San? Suara manis Xiao Wu terdengar. Tangsan membiarkannya memijat alisnya, dan senyum lembut muncul di wajahnya. Bukan apa-apa, tapi aku tidak tahu mengapa hari ini. Jumlah pikiran dari alam bawah jelas berkurang. Namun, situasi di benua alam bawah seperti biasa. Apa masalahnya? Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki beberapa kali, tetapi tidak ada hasil. Xiao Wu berjalan ke arahnya dan duduk di pangkuannya. Setelah setengah tahun hamil, dia sekarang hamil 8 bulan. Lebih dari sebulan, Liner akan lahir. Mungkinkah firasatmu, pertanda yang akan terpenuhi? Bisik Xiao Wu. Tangsan mengguncang tubuhnya, memeluknya, dan berkata, sebaiknya tidak. Hal terakhir yang kuinginkan adalah mengalami malapetaka saat ini. Ada senyum lembut di wajah Xiao Wu. Tentu saja dia tahu mengapa Tangsan ada. Akan berkata begitu, dia akan melahirkan seorang anak. Pada saat ini,
hatinya paling mudah bingung. Selama setengah tahun, dia merawatnya dengan segala cara, kecuali untuk pekerjaan rutin, dia bersamanya hampir sepanjang waktu, yang membuatnya sangat puas. Tidak apa-apa, apapun yang terjadi, kita akan bertarung bersama, dan kita akan selalu membawanya. Xiao Wu menghiburnya dengan lembut. Tang San tersenyum dan mengangguk, dan berkata, selama kamu berada di sisiku, aku tidak takut pada apapun. Xiao Wu bersandar di pelukannya, wajahnya yang cantik penuh dengan senyum puas. Lembah. Rerumputan yang harum, pohon-pohon tua yang tinggi terlihat di mana-mana. Di lembah, bunga-bunga bermekaran, seperti negeri dongeng di bumi. Dan di surga di bumi ini, ada seorang wanita menari dengan ringan, tariannya yang bergerak dan 100 bunga bersinar dengan cerah, dan tidak mungkin lagi untuk mengatakan apakah orang lebih cantik dari bunga. Wanita itu tampak berusia 20-an, dan sosoknya digariskan sempurna dengan gaun kuning muda, dan dia tampak begitu mengharukan. Jangan melompat, aku tidak bisa menahan untuk melompat bersamamu lagi. Pada saat ini, suara malas terdengar. Mengikuti suara, di antara bunga dan rerumputan, seseorang sedang berbaring malas di kursi malas, terlihat setengah mimpi dan setengah bangun, malas yang tak terlukiskan. Orang ini juga berusia 20-an, tetapi dia memiliki janggut besar dan sepasang mata bunga persik yang berkilauan, yang sangat menakjubkan. Saat ini, dia memegangi kepalanya di tangannya, melihat wanita dengan gaun kuning yang menari dengan terpesona. Kamu, apakah kamu masih menari? Saya pikir kamu hampir menari. Wanita dengan rok kuning menghentikan tariannya dan berkata dengan jijik. Pria itu tidak merasa kesal, dia tersenyum, dan berkata, saya adalah dewa fitnah, bahkan jika saya adalah dewa yang hebat, tidak apa-apa. Saat dia berkata, dia berdiri, berpose seperti harimau lapar yang bergegas ke arahnya. Wanita berbaju kuning itu melompat. Wanita dengan rok kuning tertawa, Jiao Chu berbalik dengan cekatan, dan menghindarinya. Keduanya hanya tertawa di bunga. Aneh untuk mengatakan bahwa tidak peduli seberapa banyak mereka bermain-main, tidak ada bunga atau tanaman yang patah di semak bunga ini. Oke, tidak ada masalah lagi. Cepat masak untukku, aku semua lapar. Wanita berbaju kuning itu meraih tangan pria itu dan berkata dengan jijik. Pria itu tersenyum dan berkata, sosis apa yang ingin kamu makan hari ini? Aku punya sosis besar, sosis kecil, dan sosis jamur di sini. Bah, kamu menjijikkan sekali, siapa yang mau makan sosis? Kamu masih dewa juru masak, dan kamu tidak sebagus mantan dewa emosional dalam memasak. Pokoknya aku tidak peduli, aku akan makan makanan lezat yang lezat. Lihat dirimu, ayo lakukan. Aku tidak puas dengan perut gadis ini, jadi jangan pernah berpikir untuk pergi ke kamar untuk tidur hari ini. Oke, siapa yang menjadikan istriku Dewi 9 warna? Tidak mudah ingin makan enak, mari kita lihat dewa masakan. Aku akan melakukannya untukmu. Saat dia berkata, dia berubah menjadi cahaya putih dan melintas ke samping. Sebuah flicker, dan aku sampai di gubuk tidak jauh dari situ. Memasuki dapur, terdengar suara dentingan langsung. Dewa masak memasak, tidak mungkin lebih sederhana, bahan apapun, di tangannya, dapat mengubah kerusakan menjadi sihir. Dewi 9 warna juga berjalan ke depan rumah dan duduk di meja batu dengan kedua tangan mengistirahatkan pipinya, meski ada senyuman di wajahnya, namun ada sedikit kesedihan di kedalaman matanya. Meski kehidupannya bagus, masih sedikit terlalu membosankan. Tidak heran para dewa itu ingin meninggalkan dewa mereka untuk menjelajahi dunia yang tidak dikenal. Sayangnya, kami masih belum memiliki keberanian seperti itu. Itu saja untuk saat ini, dan dalam beberapa hari, saya akan menemui saudara San. Petik 2. Tak lama kemudian, pintunya terbuka, dan dewa masak berjalan keluar dengan piring besar di tangannya. Itu sepiring penuh, nasi goreng. Ya, itu nasi goreng. Tapi ketika nasi gorengnya keluar, wangi bunga yang melimpah di sekitarnya ternyata. Itu benar-benar tertutup, aroma yang kaya keluar. Setiap butir nasi ternyata kuning keemasan. Selain itu, tampaknya ada zamrud dan giok putih yang tak terhitung jumlahnya di nasi goreng. Orang tidak bisa menahan air liur.
Datang dan cicipi mutiara, giok putih, dan nasi emas yang dibuat oleh koki sendiri. 9 warna Dewi berkata dengan jijik, apalagi mutiara, giok putih dan nasi emas. Bukankah itu hanya nasi goreng telur dengan beberapa sayuran? Petik 2. Meskipun dia berkata begitu, tangannya tidak lamban. Pita 9 warna melintas, membungkus piring dan mengirimkannya padanya. Dewa masakan tampaknya sudah terbiasa dengan kritiknya terhadapnya sejak lama, dan dia melihatnya dengan senyuman. Dia meletakkan nasi goreng di atas meja dan hendak menyantapnya. Tiba-tiba, wajah Dewa Masak sedikit berubah dan pandangannya beralih ke satu arah. Di belakangnya, lingkaran-lingkaran cahaya langsung tumpang tindih, berubah menjadi lingkaran-lingkaran 5, mengambang di belakang kepalanya. Momentum yang kuat juga meningkat. Dewi 9 warna juga merasa ada yang tidak beres. Dia meletakkan nasi goreng telurnya dan datang ke Dewa Masak dalam sekejap. Lingkaran cahaya 5 cincin yang sama, yang berbeda dari roda lampu putih Dewa Kukri. Roda lampu di belakang kepalanya adalah 9 warna, sangat menyilaukan. Tidak hanya itu, dia mengangkat tangan kanannya, dan sebuah pagoda kecil berdiri di telapak tangannya. Pagoda 9 lantai, bersinar dengan cahaya yang mempesona. Soul Land 2.5 Chapter 8 Dewa Rakus. Hehehehe, obrolan. Suara tawa dingin terdengar, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak gelap. Di atas lembah, langit yang semula cerah benar-benar suram saat ini. Lapisan halo kuning tua turun dari langit, seperti topeng besar, menutupi seluruh lembah. Siapa itu? Dewa Kukri berkata dengan mata dingin. Kenapa? Tahu siapa aku? Apa kamu harus melawan? Apa kamu punya kemampuan? Suara dingin itu agak sombong, tapi lebih dari itu adalah tekanan yang tak terlukiskan. Tapi itu hanya 2 dewa tingkat 2, dan mereka berdua adalah dewa tingkat 2 yang tidak pandai bertarung. Ada dewa sepertimu di dewa, itu membuang-buang kekuatan dewa. Sosok kuning gelap perlahan berjalan keluar dari kejauhan. Dia tampak berjalan perlahan, tetapi sosoknya dengan cepat meluncur di depan Dewa Masakan dan Dewi 9 warna. Itu adalah pria aneh yang mengerikan dan berperut buncit. Tubuh agung setinggi 3 meter, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya kuning tua yang kuat. Roda cahaya di belakang kepala juga berwarna kuning tua, tetapi ada sebanyak 7 lingkaran halo. Dia memiliki sepasang mata kecil, tetapi saat ini dia tidak melihat Dewa Pemanggang dan Dewi 9 warna, tetapi pada sepiring nasi goreng di atas meja, matanya penuh dengan keserakahan. Baik aroma, baik aroma, baik aroma. Ini God of Kukri masih memiliki beberapa efek. Di masa depan, Anda akan menjadi koki kerajaan kursi ini. Hahaha. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Kukri adalah menghina, dia bersenandung, mengapa para penjahat selalu begitu sombong dalam penampilan. Dewi 9 warna mengangguk, dan berkata, dan dia terlihat sangat jelek. Orang asing berwarna kuning tua itu menegang dan meraung, berani-beraninya kamu mengatakan padaku. Jelek. Dewa Masakan berkata dengan bangga, lihatlah kebajikanmu, bukankah itu jelek? Tahukah kamu siapa kami? Si aneh kuning tua tersenyum dan berkata, saya tahu, tentu saja saya tahu. Bukankah kalian berasal dari benua yang sama dengan Seagot dan dulunya adalah mitra? Apakah Anda ingin memberitahu saya ini? Dewa Pemanggang berkata dengan aneh, kamu tidak takut. Si aneh kuning tua itu tertawa, aku adalah dewa kerakusan. Aku takut, tentu saja aku takut, aku benar-benar takut mati. Hahaha. Petik 2. Mendengar ledakan tawanya, tidak ada rasa takut. Arti dari wajah God of Kukri tiba-tiba menjadi suram. Pihak lain mengetahui hubungan antara dirinya dan istrinya serta Seagot, dan bahkan berani melakukan ini, dia pasti merasakan suatu perasaan. Saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senyuman yang menyanjung. Ternyata Lord Dewa yang rakus, kamu ingin makan sesuatu yang enak, katamu sebelumnya. Merupakan kehormatan kecil untuk menjadi koki ratu Anda. Ayo pergi sekarang. Suami dan istri kita pasti tidak akan menolak. Begini, bagaimana kalau aku memasak untukmu dan membiarkan istriku menuangkan anggur untukmu? Petik 2. Karena ketidakbermaluannya,
Dewi Jiucai sepertinya sudah terbiasa. Tidak ada perubahan pada ekspresi wajahnya, hanya menatap Dewa Rakus itu dengan acuh tak acuh. Dewa Rakus tertegun, dan kemudian tertawa lagi. Oke. Dia yang tahu urusan saat ini adalah orang baik. Itu menyelamatkan saya sedikit. Kemudian Anda bisa mengikuti saya. Seperti yang dia katakan, dia dengan lambaian lengan baju besar, tiba-tiba hisap kuat datang lengan besar, seperti mulut besar binatang buas raksasa, tersedot di dalam Dewa Pemanggang dan Dewi Sembilan Warna. Setelah menerima Dewa Masakan dan Dewi Sembilan Warna, Dewa Kerakusan mengambil sepiring nasi goreng di depannya, menuangkannya langsung ke mulutnya, dan mengunyahnya dengan keras. Ini sangat harum, sangat harum. Sudah lama sekali sejak saya tidak makan sesuatu yang begitu lezat. Perjalanan ini sangat berharga. Hahaha. Cahaya kuning tua tiba-tiba menyatu, dan kemudian berubah menjadi gugus cahaya kuning tua terbang menuju kejauhan, menghilang dalam sekejap. Lembah tersebut dipulihkan ke keadaan semula, gubuknya tetap sama, bunganya bermekaran, tetapi pemiliknya hilang. Ini adalah danau gelap, danau merah. Tepatnya, itu adalah danau yang dibentuk oleh magma. Suhu tinggi yang menakutkan membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi sedikit ilusi dalam distorsi. Di danau, ada seorang pria terbaring diam, seorang pria gemuk. Dia telanjang, dan ada kenangan samar di mata kecilnya. Dia sepertinya sudah lama terbaring di sini. Tampaknya beberapa abad telah berlalu begitu lama, tetapi dia masih terlihat seperti ini tanpa ada perubahan. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada cahaya merah keemasan yang menjulang di antara alisnya, karena magma, elemen langit dan bumi di sekitarnya sepenuhnya berubah menjadi atribut api, memungkinkan tubuhnya untuk muntah. Mendadak, di atas danau magma, warna merah gelap samar-samar menyebar dengan tenang, yang pada awalnya tidak terlihat jelas. Bagaimanapun, langit di sini membuat danau magma memantulkan warna merah, tetapi segera, saat sentuhan ini warna merah tua telah meluas hingga seluruh danau magma diselimuti, dan seluruh langit tampak suram. Nafas khusus mulai menyebar dalam kisaran ini, sepertinya sedikit manis, tetapi lebih dari itu lembut. Di danau magma semburan magma tiba-tiba muncul, berubah menjadi sosok gadis-gadis anggun. Di permukaan magma mereka meluncur ke arah laki-laki di tengah danau magma berbisik lembut, luar biasa. Kemudian itu terdengar. Pria itu tiba-tiba duduk, berjalan mendatar di magma. Ketika dia duduk, tubuhnya yang tinggi tampak merah keemasan yang aneh, dan lingkaran cahaya di punggung berkedip. 5 lingkaran-lingkaran menyatu menjadi lingkaran merah menyala. Langit merah yang awalnya gelap tiba-tiba menjadi merah keemasan. Gadis-gadis itu tiba-tiba mempercepat, terbang ke arahnya, dan menjeratnya. Sebuah lampu merah menyala di mata pria itu, dan lampu merah keemasan di belakangnya tiba-tiba menjadi berkobar, dan suara burung phoenix yang keras terdengar. Phoenix api berwarna merah keemasan tiba-tiba muncul dari danau magma, dan semua gadis magma berada di dalam api phoenix berwarna merah keemasan. Bagian depan runtuh, dan bahkan nafas dan suaranya suram. Di antara iblis nafsu saya bisa bangun secara langsung. Itu tidak buruk, pria gemuk kecil. Di tengah tawa, sesosok kurus perlahan berjalan keluar dari kejauhan di magma.